Ketemu lagi dengan kami, dengan Bu Nur di sini, Pak Bayu di sini, Pak Ayat di sini. Bagaimana kabar kalian? semoga dalam keadaan sehat ya di bulan suci yang penuh berkah ini. Ya, tetap semangat melaksanakan puasa walaupun aktivitas di Ramadan ini aktivitasnya kita lakukan di rumah saja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menjaga kebersihan ya anak-anak, karena kebersihan itu sangat penting buat kita. Oh iya, Pak Bayu, perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 183 berkaitan dengan perintah untuk berpuasa. Pak Bayu bisa membacakan. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Mohon dibuka Al-Qur'annya ya anak-anak ya, sambil melihat, sambil membaca, sambil mengikuti, bisa disimak dan sambil kita meresapi apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, sebagaimana Allah telah memerintahkan kewajiban berpuasa kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah arti dari surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan perintah Allah dalam surat perintah berpuasa. Bu Nur mau tanya nih Pak Ayat, kategori takwa itu apa sih Pak Ayat? Ya, baik Bu Nur, Pak Ayat akan jelaskan dulu secara definisi apa yang disebut dengan takwa itu. Takwa artinya adalah dalam bahasa Arab intisyaru awamirillah wajtinabun nawahillah. Artinya adalah berusaha dan berupaya untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Begitu Bu Nur. Oh, berarti perintah puasa itu salah satunya adalah tanda kita untuk menjadi orang yang bertakwa gitu ya Pak Ayat. Betul, betul, ya. Barangkali Pak Bayu ada yang mau menambahkan berkaitan dengan perintah takwa itu. Jadi ketika kita berpuasa hendaknya kita menahan segala seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau makan dan minum itu sudah jelas. Kalau misalkan kita lihat tidur itu boleh nggak Pak ya? Kalau misalkan tidur itu boleh, kapankah kita bisa tidur itu bolehnya kapan? Dan kadang kita suka bilang, ini mentang-mentang kita puasa ya, mentang-mentang kita lagi lemas-lemasnya badan, tapi maunya tidur aja nih badan. Bu Nur jadi ingat Pak Bayu, dulu waktu Bu Nur kecil, Ya, betul. bawaannya pengen tidur aja kalau puasa. Bangun-bangun pas nanti mendengar suara beduk baru bangun deh. Padahal baik gak sih itu Pak ya sebenarnya? Iya, Nabi mengatakan naumu soimin ibadah. Ya. Sebagian dari orang yang tidur saat puasa itu ibadah, namun tidak sepanjang hari kita tidak sepanjang hari kita tidur, karena itu juga punya makruh. Jadi langkah baiknya orang yang berpuasa itu selain kita menawan hawa lapar dan haus atau nafsu, kita juga mengisi dengan aktivitas yang lainnya, misalkan baca Al-Quran, membaca buku, membantu orang tua, atau menggunakan waktu-waktu yang lainnya untuk hal-hal yang positif. Salah satunya kita dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kita di rumah. Tadi seperti yang Pak Ayat bilang, membantu ibu nyuci piring barangkali ya Pak Bayu ya. Betul. Terus menyapu. Ya. Ada lagi yang lain barangkali Pak Bayu. Jadi intinya yang bisa membuat pahala puasa kita tuh bertambah, bukan malah pahala puasa kita berkurang, malah jadi bertambah. Kalau misalkan kita cuma tidur terus, betul sih,
boleh sih kita tidur, tapi ada kalanya saat kita puasa maksimalkan untuk kita beramal yang baik-baik. Nah, contohnya misalkan berpuasa, kita sedang berpuasa, kita tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, atau misalkan ngaji sama orang tua di rumah. Nah sekarang kan kita berada di rumah nih ya, Pak Ayat, alangkah baiknya kita dengan baca Al-Quran di rumah, berkomunikasi dengan keluarga itu kan Semakin adem, menambah kita. dan selain itu kan adem ya, maksudnya kita melihatnya wah luar biasa, kita berpuasa berkomunikasi di rumah, kita baca Al-Quran bersama-sama di rumah, wah itu luar biasa, dan pahalanya juga sangat besar. Pastinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua ibadah yang kita jalani pada saat kita melakukannya itu di bulan Ramadan. Karena Allah menjanjikan ya dalam Al-Quran bahwa pada saat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan pahalanya jadi double ya. Tidak hanya seperti di bulan-bulan lain barangkali mungkin hanya dapat 10 kebaikan pada saat kita membaca Al-Quran, tapi pada saat di bulan Ramadan ke semua perilaku ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak ya? Ya benar. Jadi semua aktivitas di bulan Ramadan itu yang bersifat hal-hal yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Bapak sampaikan, kan sekarang tuh ada Wabah. sedang ada wabah corona, kita di rumah saja. Mungkin ini kita dapat ambil hikmahnya, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan mungkin orang tua bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk belajar Al-Quran bersama, tadarus bersama, sholat tarawih bersama. Oh iya, Bu Nur jadi ingat dulu Pak Ayat waktu kecil pada saat menjalankan ibadah puasa pernah tuh pada saat main dengan teman-teman, cuaca panas, terik, pas sampai rumah haus. Iya, Pak Bayu gimana tuh pengalaman dulu kecil? Kalau kita kecil tuh gimana ya? Jadi perasaan kita hanya senang-senang aja ya, main-main aja. Tapi kadang orang tua bilang, Bayu nih harus puasa nih, hari ini harus puasa, awas kalau nggak puasa. Jadi kayak ada ancaman buat supaya kita harus berpuasa. Emang sih kadang Pak Bayu juga dulu pernah, teman-teman, Pak Bayu juga dulu pernah, Bu Nur, Pak Ayat, suka buka di tengah siang hari, lagi enak-enaknya berpuasa, lagi seru-serunya kita bermain, kadang-kadang kita nggak sadar, haus nih, minum, sampai rumah puasa lagi. Wah gimana itu ya? Kalau pengalaman Pak Ayat bagaimana? Oh ya, mungkin tidak jauh berbeda benar seperti yang dialami Pak Bayu. Jadi saya juga pernah dulu, mungkin waktu itu kelas 3 SD, pulang sekolah, jalan kaki, panas ya cuacanya, saya pulang ke rumah, saya minum aja tuh air putih lepek. Terus ibu saya bilang, Ayat kamu puasa nggak? Puasa Bu. Buka nggak? Tidak. Nah jadi waktu dulu lah biasa-biasa saja gitu. Terus namun kita lanjutkan lagi puasanya, ketika waktu buka ya ikut buka bareng lagi sama orang tua. Padahal yang kita lakukan itu semuanya dalam pantauan Allah ya, dalam penglihatan Allah, karena dengan Asmaul Husnanya Allah mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa indahnya. Salah satunya misalnya tadi pada saat kita melakukan minum di tengah kita sedang berpuasa, padahal Allah Maha melihat dan Allah juga Maha mendengar. Pada saat kita berbohong sama orang tua, kita bilang puasa tapi ternyata tidak, kita bilangnya tidak berpuasa. Bilangnya kita puasa padahal tidak berpuasa. Berarti kalau berbohong itu sangat sangat tidak dianjurkan dalam berpuasa ya, benar Pak? Iya, dalam kehidupan apapun tidak boleh pastinya. Allah Maha mendengar dengan as-sami'nya dalam Asmaul Husna, dan Allah Maha melihat dengan al-basor ya, al-basir. Oleh karenanya pada saat kita melakukan aktivitas apapun di bulan Ramadan, tetap kita menomorsatukan Allah, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Yang masa kecil Pak Bayu, menurut Pak Bayu seperti apa ya? Oh iya benar, kita ambil positif saja, karena dalam dalam belajar itu ada proses ya, seperti kita belajar menulis,
membaca, Nggak langsung buru-buru bisa. iya langsung bisa. Belajar sholat pun juga sama, begitu juga dengan puasa, ya. Karena puasa itu pasti buat anak-anak itu ibadah yang cukup berat, tapi dengan jalannya waktu, berkembangnya usia, serta arahan orang tua, arahan guru di sekolah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi cerita Pak Ayat, cerita Bapak itu diambil hikmahnya saja, jangan ditiru kalau di saat puasa kita buka dan tidak tidur sama orang tua, karena Allah pasti akan melihat. Itu benar. Benar Pak Bayu. Jadi kadang kita juga suka berpikir, nah kenapa sih saya dulu seperti itu ya, sedangkan saya alhamdulillah seperti ini sekarang nih. Nah, jadi intinya pada waktu kita kecil, waktu kita tidak merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, pas kita besar, nah segeralah kita bertaubat kepada Allah, segeralah kita meminta ampunan kepada Allah, supaya apa-apa yang kesalahan kita yang sudah kita kerjakan bulan-bulan tahun-tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang banyak. Dan Pak Bayu, kesimpulannya mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan suasana kita di rumah, berarti silaturahmi kita dengan keluarga lebih dekat lagi. Kemudian mudah-mudahan di Ramadan 14 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan virus corona yang sedang ada saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dari kami tim Intak ya, dengan SD Cakrabuana, Pak Bayu, Bu Nur, Pak Ayat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari sebelum-sebelumnya kita ada kesalahan, ada lupa, ada hilap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, barangkali kita minta Pak Ayat ya untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaminkan, kalian di rumah mengaminkan, Bu Nur dan Pak Bayu di sini mengaminkan, semoga apa yang terjadi di dunia ini sekarang yang berkaitan dengan virus corona, Allah angkat, Allah buang jauh-jauh, Allah singkirkan jauh-jauh dari kita. Dan puasa kita dapat berjalan dengan lancar, ibadah-ibadah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ayat. Baik, kita bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wa fil hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.